Grateful itu sangat amat mengerikan kalau jadi perempuan ya. Ya memang dia perempuan memang. Kok Tapi memang Om, eh, hmm, aku dapat ini ya, dapat apa Info. namanya ya, semacam bocoran lah ya Om, info. Ternyata Om, ini si Grateful ini tidak saja berbahaya bagi misalnya musuhnya, tapi dia juga berbahaya bagi circle-annya Om, bagi teman-temannya Om. Makanya teman-teman yang ada di circle si Grateful ini harus hati-hati. Betul betul nggak Om? jelas pasti udah dibaca itu, udah dibaca. Iya. Wah, parah. Tapi Grateful sama Agatha itu klop lah, dua itu cocok lah. Oh Ya, iya? Dono Oh sama Frida cocok. Cocok Cocok. ini? Cocok. Waduh. Karena Grateful waktu masih berteman dengan Om Burhan, ya waktu masih berteman dengan Om Burhan, ya pembicaraannya ada juga itu. Iya. Bang PG udah pernah ngehack HP saya. Dia mengaku bahwa dia punya sakit bipolar. Ya, ini pernyataan Grateful ya. Oh. Bukan dustanya Om Burhan. Dia punya sakit bipolar. Jadi dokter itu menyarankan dia untuk berhenti media sosial. Waktu itu Kicoy yang report ke saya, akhirnya kita conference. Grateful bilang, "Abang tahu kan aku bipolar gitu." Iya. Nah, si Afrida juga bipolar. Wah. Sakitnya. Dari mana? Saya dapat info dari Aderion, karena Aderion pernah nemenin waktu itu ke rumah sakit, ke dokter. Waktu masih pacaran. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rahasianya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Kalau kita melihat mentalitas, kelakuan, kejiwaan dari para polikardus ini, bisa dibilang mereka ini memang tidak normal. Kenapa saya bilang tidak normal? Kalian bisa lihat bagaimana mereka itu bisa kejang-kejang, bisa emosi, bisa maki-maki, bisa tantrum dalam diskusi. Bayangkan, kita lagi diskusi tentang agama, tiba-tiba nanti bisa kejang mereka, bisa cakap kotor, maki-maki, hujat sana, hujat sini, ngamuk teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Kita selalu menyalahkan ada roh di dalam diri mereka yang membuat mereka kejam ya, karena memang mereka selalu dipenuhi oleh roh-roh gitu kan. Ada kutuk, ada roh dosa yang turun, yang diwariskan kepada mereka, yang dulu menghinggapi babi, terus babinya terjun ke danau mati. Roh ini gentayangan sekarang ya, jadi siapa yang menjadikan iblis sebagai bapaknya, itu akan dimasuki oleh roh ini. Dan kita bisa lihat dalam dunia diskusi banyak sekali mereka yang seperti itu, bisa kejang-kejang, terus bisa nangis, emosinya tidak stabil. Dan salah satu yang cukup viral adalah saat Agatha, teman-teman, itu pernah nangis-nangis mengatakan, saya sudah tidak mau lagi di dunia debat, mental
gitu kan. Saya ingat sekali itu teman-teman ya, karena saya salah satu yang pertama memberitakan dan cukup viral, ya, cukup viral saat Agatha nangis-nangis itu. Bahkan banyak orang-orang sebelah Laskar Polycardos yang bilang, wah itu AI, itu edit ya, wah kamu ini menipu, mana ada Agatha nangis, nggak mungkin Agatha nangis gitu kan. Saya sampai ketawa gitu, udah benar-benar dia padahal, ya. Terus besoknya menghujat lagi teman-teman. Begitu pemberitaan dia dilaporkan, mulai lagi, nangis lagi dia ya. Begitu berita dia dilaporkan, nangis lagi dia. Nangis lagi gitu. Nah terus besoknya nggak lama kemudian setelah ke Malaysia, menghujat lagi dia. Menghujat lagi. Dan sekarang ya begitu-begitulah. Begitu-begitu. Nah itu kalau kita bicara dari sisi kejiwaannya. Sebentar nangis, sebentar menjerit, meronta-ronta, menghujat, maki-maki gitu kan. Nah, terus dari segi empati, hati nurani, mereka juga nggak punya teman-teman. Kenapa saya bilang mereka nggak punya hati nurani? Kita bisa lihat contohnya. Mereka nggak segan-segan menari di atas penderitaan saudara-saudaranya. Rudi Simamora masuk penjara. Bukannya didonasi, malah dimanfaatkan Rudi Simamora yang sedang di penjara untuk menggalang donasi kepentingan pribadi. Jadi mafia donasi. Deddy Saputra masuk penjara. Donasi digalang tapi tidak disalurkan ke istrinya, ke keluarganya. Dioncok lagi gitu kan. Sehingga di kalangan Polycardos ini, mafia donasi itu adalah hal yang lumrah. Penipuan donasi itu hal yang lumrah. NTT baru musibah teman-teman. Kalian boleh cek di channel Jadid HMC. Ya, sudah kita tampilkan di Jadid HMC. Bagaimana mereka membongkar bahwa sekarang sedang dijadikan ladang pencarian oleh kelompok apologet Kristen dengan menjual nama bencana NTT. Tetapi ternyata uangnya dikorup. Yang bongkar mereka, yang beri kesaksian mereka. Ya, udah kita tampilkan di channel Jadid HMC. Bayangkan, orang lagi musibah, mereka bisa manfaatkan itu. Nggak ada rasa kasihannya gitu. Apa nggak terbesit di pikiran mereka gitu ya, ada anak kecil lagi kelaparan, lagi butuh pertolongan, butuh makan gitu. Sedangkan mereka nikmati uang yang seharusnya didonasikan kepada anak-anak itu, malah mereka oncok, mereka makan, mereka nikmati, mereka senang-senang, foya-foya. Memang biadab ini orang-orang teman-teman. Kalau mau nyari uang, kerja kamu. Kerja, ya. Jualan kayak, atau ngapain gitu kan. Mandi lumpur masih lebih terhormat daripada Polycardos ini ya. Manusia silver itu teman-teman masih lebih terhormat, walaupun minta, tapi minimal dia jadi manusia silver dulu. Adalah sedikit usaha dan hiburannya. Ini enggak, kerjanya nipu sana nipu sini. Polycardos. Jadi Polycardos kalau butuh kerjaan, ngomong, saya bantu carikan barang yang bisa dijual, kamu jualin lah. Ya, atau kamu jadi agen madu kita lah. Ya, kamu jadi agen madu kita, nggak apa-apa. Ya, saya kasih. Bahkan mungkin saya titipin dulu barang, nggak apa-apa lah. Ya, walaupun beresiko kan kita titipin, tapi nggak apa-apa, kita tulus mau bantu. Daripada kalian jadi penipu kerja, tapi ya mereka nggak mau teman-teman. Karena kalau jualan madu gini kan untungnya cuma berapa? Ya, cuman gocengan, ya, cuman gocengan gitu. Mereka maunya sekali oncop dapat ratusan juta, minimal puluhan juta. Ini biadabnya oten-oten ini, ya, biadabnya para Polycardos ini. Mereka kira orang-orang Kristen yang donasi ke mereka itu orang-orang kaya. Banyak yang rumah sewa. Bahkan ada anak kecil, saya ingat ya, celengannya yang sudah dia tabung selama setahun, itu dia pecahkan, dia kasih ke Edis. Dan Edis manfaatkan uang tersebut untuk foya-foya. Biadab teman-teman. Saya kalau mikir saudara Kristen saya terus dibohongi, aduh sakit hati saya. Karena sekali lagi, saudara saya, teman-teman saya, sahabat saya, banyak yang Kristen. Dan bisa jadi salah satu dari mereka jadi korban penipuan yang dilakukan oleh Polycardos ini. Dan kalau bicara kejiwaan, ya kita tahulah, mereka ini memang bermasalah kejiwaannya. Mereka ini pengangguran-pengangguran yang memang di dunia nyata tidak diterima, dan mereka merasa punya tempat di dunia maya. Ini orang-orang yang gagal di dunia nyata sehingga jadikan dunia maya pelampiasan. Di dunia nyata mereka nggak bisa maki orang sembarangan. Mereka nggak bisa asal hujat ya, nggak bisa hujat Islam, ditampar salah-salah. Nggak bisa hujat orang, ditampar itu teman-teman. Pasti ditampar. Nah, jadi kan mereka larinya ke sini, menghujat di dunia media sosial. Baru-baru ini teman-teman, dibongkar oleh
Edwin. Ya, ini Edwin ini memang spesialis bongkar-bongkar kebusukan dan aib dari apologet Kristen. Apalagi dia dulu teman baik, ya, teman baik, sahabat malah, dengan contohnya Agatha. Dan Edwin sendiri membongkar tentang kesehatan mental Agatha yang memang sudah terganggu dari dulu dan mengkonsumsi obat secara rutin. Konsumsi obat secara rutin, ini orang-orang bermasalah ini memang teman-teman. Nah, dan ini cukup menarik, ya, mengenai bipolar yang menjangkit mereka. Kalau kita lihat ya, kalau nggak bipolar, skizofrenia. Nah, saya ingat Tan Paragi dulu, ya, itu kena skizofrenia dan sampai sekarang masih. Ya, ternyata kenapa Tan Paragi bisa seperti sekarang, suka menghujat, suka menghina, aneh-aneh gitu kan? Ternyata dari kecil dia mengidap skizofrenia. Dan saya baru tahu penyakit skizofrenia gara-gara dia. Gara-gara dia kasih tahu bahwa dia kena itu. Ini menarik. Dan ini bipolar ya, yang sedang dibahas oleh Edwin, bahwa Agatha dan Grateful ini ternyata ada bipolarnya. Dan itu fix, ya, karena kesaksiannya bukan dari satu orang, tapi beberapa orang. Dan ini sesuai dengan kondisi Agatha yang memang bisa nangis, bisa ketawa, bisa menghujat gitu kan, besok nangis lagi gitu. Rudy Simamora juga sama ya, menghujat dengan gagah, mana kalian, ya, bahkan kurang hajarnya bawa suku-suku pula dia, ya. Orang Batak dibilang, dari kecil rasa takut sudah dikubur di Danau Toba. Tiba-tiba nggak lama kemudian, Pak Polisi, tolong Pak Polisi, ini kan kurang ajar ya, menghina orang Batak yang dia lakukan ya, menghina sekali gitu. Kenapa nggak bilang dirimu, kenapa bawa-bawa suku? Bikin malu memang, bikin malu. Seharusnya memang orang-orang seperti ini dikasih pelajaran nih. Hukuman penjara setahun 2 tahun tidak membuat mereka tobat. Oke, sebelum kita saksikan pernyataan Edwin, jangan lupa teman-teman, kita di sini jualan madu dan ini ada varian terbaru. Madu hutan NTT ya. Ini salah satu yang menurut saya akan jadi bestseller. Ya, bestseller terbaru karena ini agak unik rasanya. Agak spesial rasanya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi. Dimana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan harga sangat terjangkau ya. Tapi kalau favorit saya masih madu hutan Aceh. Ya, bagi teman-teman yang mau beli, link pembelian TikTok Shop, Tokopedia, Shopee sudah ada di deskripsi. Dan juga ada nomor WhatsApp yang kita taruh supaya lebih gampang. Bang Lambadia, tapi membuat donat itu adalah suatu kekonsistenan. Karena namanya kan juga donat wati kan. Konsisten dia. Bukan ya, Donowati ya. Sorry, Grateful, salah. Donowati. Kira donat wati tadi. Bapaks banget jokesnya, Bang. Iya dong. Sampai akhirnya harus memfitnah. Fitnah Om Burhan loh dia. Kanan kiri kanan semua. Tapi Om, sekarang dia menjadi seorang penjual donat yang nggak mau disentuh. Tahu nggak namanya apa Om? Do not touch me. Kalau do not push me sama nggak tuh? Aduh. Donowati. Akhirnya fitnah ya kan? Ya teman-teman, itu kalau dia bilang yang nama pilot itu ya, suruh bongkar aja. Jadi nanti biar dia lawan si Paul Jong. Betul. Om Burhan aja nggak kenal kok. Biar orang tuanya Junita itu yang versus Paul Jong, karena Paul Jong udah menipu keluarganya. Iya. Si Junita. Dijanjiin jadi pilot, jadi tukang cuci piring di sini gimana? Astaga. Masa gini loh, masa semua cewek, maksudnya gini, ada orang Indonesia semua yang Om Burhan ketemu di sini, Om Burhan gauli, emang Om Burhan ini sehina apa sih jadi cowok ketemu cewek? Ya tampang juga nggak ada ya kan. Jangan sama-samain lah Om Burhan ini sama kayak Grateful atau Mozart. Ketemu cowok dikit, ketemu batang dikit, lubang dikit, hantam. Emang begitu? Ya Grateful ya aku bilang ya. Si Dono ya, kalau dia tinggal misalnya dia ngontrak nih satu rumah ya. Terus yang jaga kontrakan itu si Coki lah kita bilang. Coki, oke. Ya Dono cari kontrakan, yang jaga kontrakan Coki ya, karena Coki katanya kan punya kontrakan kata adik iparnya kan. Betul. Kontrakan bekas bapaknya.
Iya. Pasti Dono mau digauli Coki karena otaknya begitu, selalu dikit-dikit ketemu lawan jenis selangkangan. Kok murah sekali gitu loh. Aku nggak ngerti apa Berarti yang ada Om, di pikiran. berarti Om kalau dia nggak punya duit bayar kontrakan, ya dia mau di ini Om sama si Coki gitu Om. Jangankan ya nggak punya duit itu barter ya. Jangankan itu kan masalah barter ya, transaksional ya. Dia dapat kontrakan, membayarnya dengan seperti itu. Tapi nggak perlu seperti itu pun dia mau dengan jalan pikirannya seperti itu gitu loh. Seolah-olah semua perempuan, semua laki-laki itu bisa diajak mesum. Kok otaknya jorok sekali gitu loh. Ngeri loh. Kenapa semua pertemanan gini? Nanti aku berteman sama siapa? Kak Francisca, berteman sama Iya. Kak Mawat, Humairo, Meo, semua itu dipikirin jorok sama dia. Sehina itu kah? Ngeri loh. Otak kok orang Kristen kok jorok sekali, seorang cewek otaknya begitu gitu loh. Iya betul. Kenapa mesti mikir jorok sih? Ya hormon berlebih Ya kan banyak. namanya juga Kalau hormon namanya juga kan ange Om, ange. kalau menurut Kak Humaira hormon berlebih bisa menimbulkan pikiran jorok, berarti sisa-sisa donat jualannya itu dapat membuat hormon berlebih. Mungkin karena nggak laku dia makan donatnya, hormonnya nambah gitu. Jadi mulailah kalian beli donat sekarang yang kurang-kurang hormon, yang butuh testosteron, estrogen, kalian beli donat bekas. Iya betul Betul. Om. Betul. Karena seingatku donatnya juga nggak laku gitu. Ya nggak mungkin dia buang kan. Dia juga mungkin nggak pelihara Ya bebek nggak atau apa enak, gitu. nggak enak kayak gimana mau laku Om. Dia masalahnya juga bukan, mungkin dia udah bikin donat tapi dia nggak pasarkan. Diimbangi dengan kegiatan olahraga gitu. Jadi nggak selalu fokus ke situ. Kalau cuma duduk di depan komputer berapologet, menurut dia ya gimana ya begitu terus lah istilahnya. Kak Umairo kira dia nggak olahraga. Jadi yang waktu dia video call sama Mosat itu Kak Umairo kira dia nggak mau olahraga 5 jari gitu. Itu Olahraga jari gitu ya. Iya. Dia olahraga juga. Kan sudah dibilang Om, ini nalurinya naluri tunge. Gimana sih Om? Iya, pikirannya jorok gitu loh. Heran aku, ngeri. Ketemu cewek dikit, ya sama Kak Ekner, aku ngantar bumbu pecel dibilang aku pakai celana dalam. Bisa-bisanya gitu. Anjir, iya loh. Video call celana dalam, ya. Nggak usah tinggi-tinggi lah. 3 miliar aja kalau ada fotonya deh. Langsung Tuh. Om Burhan bayar nih, 3 miliar. Lumayan loh. Utangnya Mosat 65 juta kan? Kalau diganti Om Burhan 3 miliar, waduh, Grateful bisa bikin koperasi simpan pinjam itu. Utangnya Mozart Om Burhan 200 juta Nah, naik lagi. 200 juta kata Mozart jadi 200 juta. Jadi Mozart kan sudah ngambil uang dari bank. Jadi dia mau minta semua. Mana ada uangku katanya. Ntar dia mau bayar 40 juta itu kok jadi tambah-tambah Jat. Aku bilang enggak tahu aku Bu katanya. 200 Tapi juta coy. urusan berdua lah itu ya. Urusan Ya berdua 200 lah. juta 200 juta coy. Uang apa itu? Ataukah uang lihat-lihat? Ataukah uang bayar antara HP sana dengan HP sini? Tuh. Iya, mau nominalnya berapa? Bukan urusan kita. Yang jelas, Grateful itu sangat amat mengerikan kalau jadi perempuan ya. Ya memang dia perempuan memang. Kok Tapi memang Om, aku dapat ini ya, dapat Info. semacam bocoran lah ya Om. Info. Ternyata Om, ini si Grateful ini tidak saja berbahaya bagi misalnya musuhnya, tapi dia juga berbahaya bagi circle-annya Om, bagi teman-temannya Om. Makanya teman-teman yang ada di circle-an si Grateful ini harus hati-hati. Betul nggak Om? jelas pasti udah dibaca itu, udah dibaca. Iya. Wah,
Parah. Tapi Grateful sama Agatha itu klop lah, dua itu cocok lah. Oh iya? Ya, Dono sama Afrida cocok. 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 Waduh. Karena Grateful waktu masih berteman dengan Om Burhan, ya, waktu masih berteman dengan Om Burhan, ya pembicaraannya ada juga itu. Iya. Bang PG udah pernah ngehack HP saya. Dia mengaku bahwa dia punya sakit bipolar. Ya, ini pernyataan Grateful ya. Bukan dustanya Om Burhan. Dia punya sakit bipolar. Jadi dokter itu menyarankan dia untuk berhenti media sosial. Waktu itu Kicoy yang report ke saya, akhirnya kita conference. Grateful bilang, "Abang tahu kan aku bipolar," gitu. Nah, si Afrida juga bipolar. Wah. Sakitnya. Dari mana? Saya dapat info dari Aderion, karena Aderion pernah nemenin waktu itu ke rumah sakit, ke dokter. Waktu masih pacaran. Nah, ini bipolar ketemu bipolar cocok. Ya. Apalagi gabung di roomnya bom ya, Polar Bear ketemu cocok, tambah cocok lagi mereka. Collab. Iya, betul, Om. Collab. Jadi Wah. ya orang bipolar ini memang nggak bisa ditaruh di tengah-tengah masyarakat, teman-teman. Kalian akan jadi korbannya mereka terus. Semua jadi korban, bayangin. Suaminya si Afrida jadi korban, ya nggak? Si Rusdiansah, si Aderion, Iya. si Metatron. Anaknya Sekarang lagi, Om. nanti kita anak-anaknya, oke. Saudaranya, ibunya, orang tuanya yang membuat dia sendiri, pabriknya dia sendiri aja dia hina kan? Dia tidak akui kan? Netizen Apalagi juga loh korban loh. Iya. ya apalagi netizen bukan saudara, bayangin. Ya, sekarang ini yang korban yang sedang tidak mengetahui dia adalah korban ya Mas Indra. Mas Indra nggak tahu. Ini Mas Indra ini lagi tinggal nunggu waktu aja. Mas Indra bentar lagi gabung ke Herder. Udah tahu pasti nanti kartunya dibuka. Pasti. Iya. Iya kan? Coba Grateful. Tapi Siapa bipolar Grateful? ini bipolar ini juga bukan berarti dia apa ya, Om ya? Bukan berarti dia juga sebagai korban, tapi dia juga bisa mengorbankan orang kan, Om? Loh, bipolar ini dia gini, dia bisa berbuat sesuatu yang nggak masuk di akal, tapi dia bisa menyangkal juga. Ya. Dia bisa nyangkal. Jadi dia punya dua kepribadian. Ya. Dia punya dua kepribadian. Gini, aku pernah bahas ya. Ada multiple disorder. Ya karena Om Burhan backgroundnya psikologi ya. Ada multiple disorder, ada bipolar disorder. Apa bedanya? Kalau multiple dia punya banyak kepribadian. Pagi bisa jadi anak-anak, siang jadi nenek-nenek, malam jadi kakek-kakek gitu. Ya. Oh. Nah kalau bipolar ini, bi ini kan dua ya. Satu jadi baik, satu jadi jahat. Makanya satu sisi dia bilang, aku mengasihimu Bang Bintang. Tapi di satu sisi dia ngomongin Bang Bintang gitu kan. Iya nggak? Di satu sisi dia ngomong firman Tuhan. Contohnya harus gitu ya Om Burhan ya. Begitu Contohnya. Nah, ya, baru paham aku. kita bandingin. Ini sekalian kita sambungkan dengan teologi ya. Siap. Tritunggal itu bipolar atau multiple disorder? Ayo berani jawab nggak? Bipolar Om. Tidak dong, salah. Bipolar, Tritunggal itu tidak bisa dikategorikan multiple disorder maupun bipolar. Karena apa? Karena antara Bapa, Firman, dan Roh itu satu kehendak. Nggak bisa. Kehendak yang sama. Kalau bipolar itu kehendaknya beda. Dua-duanya, Om. Ya nggak dua-duanya Om. dong. Enggak dong. Kenapa Enggak. Om bikin pilihannya begitu, Om? Ya, jebakan Susah deh Batman. gua, Om. Jebakan Batman, ya. Nggak, itu satu kehendak. Jadi nggak bisa dibilang. Itu bukan penyakit ya. Jadi Tritunggal itu, ya. Jadi itu nggak bisa jadikan contoh. Sorry ya, jebakan Batman. Nah, jadi bipolar itu ya hari ini lain, besok lain. Itulah yang kita lawan, karena dia nggak bisa ngomong firman Tuhan, tapi di satu sisi dia bisa juga jadi pezina, pencabul, membuat narkoba, bikin owner, segala macem. Itu yang kita lawan. Dia nggak punya kekonsistenan. Artinya Om sama dengan
pernyataannya Agatha yang bilang Yesus itu bukan hamba, yang mengatakan Yesus itu hamba adalah sesat. Tapi begitu Romo Daniel bilang Yesus itu adalah hamba, Yesus itu juga Iya. anak, kan gitu kan? Nah, Iya, betul. Karena di kalau satu Anda sudah sisi dia bilang pernyataan aku sama dengan Romo Daniel katanya. Aku turun naik Babe. Siapa? Iya, Anda- Babe? Mana Babe? Babe kan. Belum ada naik Babe. Lanjut Om, lanjut Om. karena dalam ya di bawah ini Bang Lambadia ini ya. Maksudnya tadi itu aku cuma ngetes ini aja. Bukan maksudnya menghujat ya. Tadi maksudnya bercanda cuma jadi gitu loh. Nah, jadi tidak ada kekonsistenan orang yang punya penyakit bipolar ini. Iya. Pastikan apologet-apologet yang kita punya ini tidak punya riwayat sakit bipolar. Karena kalau bipolar, kamu nanti bisa beda. Ngomong sama Edis beda, di depan Romomu kamu beda. Contohnya Afrida. Gitu. Iya, betul. Ini kau siapa, Letsku? Ah, kau bisukan aja lah kau. Kau kalau baru masuk belum dengar semuanya, jangan langsung bilang ODGJ. Jadi iya gitu ya teman-teman ya. Jadi benar apa yang dikatakan Om Burhan, dan itu praktek itu sudah kita lihat Om, sudah kita lihat. Jadi bagaimana si Agatha itu dia bisa on off Tritunggalnya Om, Bener gitu kan? Itu bahasanya. Bisa on bener. off juga Tritunggal. Kalau kita lihat debat-debatnya kemarin dengan Bang Edis, ya kan? Kenapa dia harus malu mengakui bahwa Yesus itu hamba? Sementara Alkitab kita sendiri sudah dicatat Yesus adalah hamba Tuhan. Iya. Karena dia punya dominatur, betul. Jadi nggak salah bilang dia hamba. Di satu sisi dia Allah, di satu sisi dia hamba. Karena ada sisinya yang memang berbeda. Satunya manusia, satunya Allah. Dia nggak bisa disebut Allah saja, dia nggak bisa disebut manusia saja. Dia manusia Allah. Betul. Nah, jadi gini Om, sebenarnya kan kalau dia belajar sih di teologi kan, itu kan dalam Matius 12 itu kan Om, itu kan yang kata-kata yang digunakan di situ kan pais Om. Yang menurut Romo siapa kemarin itu ya yang mereka rekam itu omongannya ya. Yang diputarkan sama si Chandra itu. Ya kan? Menurut si Romo itu pais itu bisa dipakai sebagai anak dan juga sebagai hamba. Datang si Agatal, dia buang hambanya, hanya diambil anak saja. Ini kan bisa menghancurkan tata bahasa Om, bener gak Om? Iya, betul. Betul. Emangnya orang di LAI itu bodoh-bodoh semua? Kan nggak seperti itu. Itu kan orang-orang sekolah semua gitu loh. Dan mereka sangat hati-hati. Betul. Dan pengenaan setiap kata itu kan Om kan selalu disesuaikan dengan konteks yang dinarasikan. Betul nggak Om? Betul. Di dalam satu ayat atau di dalam satu pasal itu kan gitu. Bukan asal comot bikin ini jadi konteks di situ jadi hamba. Kalau hamba ditukar jadi anak kan nggak cocok. Betul. Iya, makanya aku agak kecewa sama satu apologet ya. Satu apologet yang ternyata dia tidak tahu timelinenya kisah para rasul. Waktu dikatakan, ya itu aku kecewa besar ya, karena teman juga sih. Kisah para rasul 4 tuh ya Om ya. Iya, dia nggak tahu tuh Roh Kudus sudah turun atau waktu itu Yesus belum disalibkan, itu di kisah para rasul. Kalau itu fatal sih Om. Kalau itu fatal sekali Om. Iya, anak sekolah minggu saja mereka sudah tahu bahwa kisah para rasul 2 itu Roh Kudus sudah turun. Hari Pentakosta sudah terjadi. 3.000 orang sudah bertobat. Betul gak Om? Ya, iya kan? betul. Tapi kalau sampai kisah para rasul 4 dia nggak tahu Roh Kudus belum turun di situ. Waduh, bahaya toh. Tak bahaya Tapi aku sih wajar namanya dia juga orang biasa, bukan anak pendeta ya, kecuali anak pendeta baru Om Burhan kaget setengah mati. Tapi dia kan orang biasa, dia nggak punya keluarga pendeta, dia backgroundnya jemaat biasa aja gitu Bang Bintang. Anak pendeta dia Om. Kasih Dia anak pendeta loh. Kau Mero jangan dibilang sarkas. Ini kita mau debat sama Om Burhan. Siapa tahu Om Burhan nggak kenal sama dia gitu loh. Dulu saya sih kenalnya PC The King sih Om. Kalau Om kenalnya Mata Pisau ya mungkin kita berbeda lah ya Om ya.
Anak pendeta dia om, pendeta gereja, pendeta aliran itu lagi loh, aliran Roh Kudus lagi om, kencang tuh om, bahasa rohnya, iya kan, kencang om. Tapi gak enak om, ada Abu Sopi di bawah om. Aduh, ini Om Burhan minum ini dulu lah. Minum paracetamol dulu lah kalau gitu lah. Wah, demam Om Burhan, demam Om Burhan. Aduh, parah. Tapi kalau dia sih om banyak yang blunder sih om, banyak yang blunder dari dia kisah para Rasul 4 dia bilang apa namanya itu Roh Kudus belum turun, dari kata Tuhan dan Allah yang dia bilang itu sama dia bilang om, tuh kata Tuhan dan Allah itu sama katanya om, definisinya sama, secara etimologi juga sama katanya om, itu kan parah om. Dari mana dia dapat ilmu begitu, Om? Pernah nggak Om dengar itu? Aduh, iya, makanya Om Burhan langsung beli ibuprofen ini. Untuk apa, Om? Udah, pusing. Ternyata anak pendeta. Bayar dulu lah. Ya kan Om, anak pendeta kan Om. Om sih dibilangi tak percaya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah yang kita lihat sebagai sesuatu yang parah lah. Bang Cyber, shalom Bang Cyber. Bang Cyber, shalom. Shalom. Itu ada ini yang seperti ini aku kirim. Coba dikecilin lagi Bang. Yang terbaru ya Bang. Yang terbaru. Kenapa ini Bang? Ini seperti foto yang ada di sini. Maksudnya Udah cukup. kecilin lagi baru tampilkan. Tapi yang terbaru ya, yang tulisan nama-namanya warna putih itu. Bisa nggak Bang? Aduh, ada benches ini datang nih. Mau nggak Bang BG? Hajar Bang BG. Wah, ini ada outfit bagus nih. Outfit. Ya. Halo Bro Salam Ovi. semuanya, salam. Salam. Komentar. Aman kita Silakan, buka-buka Ovi, data. silakan. Aman kita kalau buka-buka data. Oh ya? Ini apologet favorit Om Burhan ya. Tadi juga mendampingi Om Burhan gebukin orang Yahudi tadi di sebelah. Iya. Oh, Cuma suaranya agak beda. Sorry Bang Bintang, suaranya agak beda. Kita pastikan dulu. Ini bukan penyusup. Iya. Suaranya agak beda. Ini bukan Ovid ini. Cek dulu. Ovid biasa ada topinya. Cek dulu, bro. Ya. Ya. Terus hidungnya bisa digerakin. Oke, hidungnya katanya Oke, masih speak belum. Besarin bentar Bang, 1 menit. Ini hidungnya nggak gerak nih. Coba gerakin Fit. Pastiin nggak oplas. Nggak boleh dipegang dong, pelanggaran. Coba gerakin. Oh, ori ya. Sip. Iya. Oke, Fit. Sip. Makasih Ya. Om Bintang. Confirm. Ya. Oke, lanjut Bang Bintang. Enggak, lanjut aja. Bro Ovid. Ada yang mau disampaikan, Bro? Ayo, Bro. Belum ada sih. Bentar lagi ini paus-paus akan berterbangan ya, karena paduka rudal udah di lapangan nih, udah di atas nih paduka rudal. Lanjut Bang Bintang. Aduh. Bisa, Bang Cyber. Bang Cyber bisa. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita sudah merilis daftar penghujat agama Islam yang dipimpin oleh seorang apa namanya tadi, Suniti Durham ya, teman-teman ya. Nanti ditunggu lagi daftar tim sirkus, teman-teman ya. Daftar tim sirkus yang dipimpin oleh
Bang RK ya, Bang RK dan kawan-kawan ya, teman-teman. Kok ketawa sih Om? Bang R. Ini enggak, Bang RK ini levelnya langsung drop banget ya. Dia nggak masuk kategori. Tahu Tadi kan apologet tadi ya, 16 orang tadi ya. Iya. Dia Dia masuk nggak ke tim dimasuk. sirkus ya. Itu sirkus. tadi istrinya lagi marah-marah Om, barusan Kenapa? nih. Katanya orang tuanya RK nyebar gosip di kampung. Nyebar apa? Tadi pas lagi FYP dia bilang, kok bisa-bisanya sih orang tuamu nyebar gosip di kampung gitu. Rame lagi. Kemarin katanya orang tuanya RK baik, kok tiba-tiba sekarang didoxing lagi. Enggak Om. Tapi perasaan enggak. kan, ini perasaan Enggak gini lah. loh. Gimana? Perasaan kan mau mere itu habis kena gempa ya, kok malah ngurusin. Sika Om, Sika, kampungnya RK asli. Iya, kan itu Flores, itu kan. Ya itu kan di sana lagi musibah, ngapain bahas RK sih? Aduh. Iya nggak? Kenapa nggak beresin orang-orang yang lagi susah gitu kan? Ini urusin. Ya itu jadi ketua geng sirkus Om. Iya. Ketua geng sirkus Om. Kan sirkus banget Om. Bilang Edis ngajarin poligami, ternyata dia yang poligami Om. Bilang Malu-maluin ya jadinya ya. iya. Bilang mau menghancurkan Edis, pancing Edis keluar sampai hancur semua segala macamnya. Ternyata sekarang dia yang hancur Om. Iya, dan itu chattingannya kan sama Minayang kan? Tapi itu hati-hati loh Om. Itu mau dituntut ke polisi loh Om. Mau dilapor ke polisi loh Om. Nggak apa-apa. Tahu nggak? Itu capture rekaman, capture grup itu, itu aku dapat dari mana? Tahu nggak? Dari mana Om? Kau Mairo, coba naluri detektifnya. Oke, Ovid. Nih Ovid nih, gua seneng nih. Siapa Fit? Kira-kira Om Burhan dapat dari mana tuh? Dapat yang mana ya? Dari si Minayong, Om. Grateful ya. Minayong. Nah, ini Kau Mairo memang the best ya. Dono. Dari Dono. Dari Dono yang dapat. Oh iya. Dono yang dapat. Jadi biar Dono yang ditangkap sama si Dono yang ditangkap sama Minayang. Indonesia ya. Ya itu Dono. Wah, parah. Ya. Selesai kau Emang Dono ada di grup itu. Iya, Dono kan ular berbisa kan. Kemana-mana dia. Itu yang nyebarin Dono. Om Burhan dapat dari Dono. Nah, kalau Herder dapat dari mana Om Burhan nggak tahu. Tapi itu Dono awalnya, Dono yang nyebarin. Ya, Dono emang parah nih Dono. Sosok Sengkuni nggak Om? Tahu Sangguni, tahu. Toko Kayaknya dia perwayangan termasuk itu. ya. Woi, Sangguni aja nggak mau dibilang Dono loh. Jangan menghina Kak Humero. Atau Om waktu Dono nyebarkan itu Om pakai tukar guling nggak Om? Tukar guling apaan nih? Ya siapa tahu koin-koin atau spender gitu Om. Buat Om Burhan. Ya bukan buat nyebarin itu isi WA Om. Isi ya nggak tahu. Ya secara kan si Dono ini kan terdeteksi di belakang layar kan sering buka-buka data orang, jual-jual data orang. Kan gitu Om. Iya. Jadi Om Burhan sampai di satu titik apakah wanita-wanita Kristen yang digauli sama Islam ini otomatis jadi punya bibit-bibit Sengkuni gitu. Kayak si Dono, si Afrida ya kan. Kok jadi gila-gila semua gitu. Ada apa nih? Itu bisa, itu pasti Om, pasti. Kalau aku sih nggak ragu Om kalau itu Om. Karena memang
Iya, apalagi ini udah berbicara di TikTok ya, seperti kemarin pernyataan seorang hamba Tuhan ya, Pak Abolisman ya. Waktu dulu di Zoom, di StreamYard, kita nggak ada masalah seperti ini kata Pak Abolisman. Sekarang begitu kita di TikTok, kenapa bisa seperti ini? Gitu, saling serang, saling pukul, saling ini bun-bun gitu kan. Nah ternyata Pak Abolisman bikin sebuah kesimpulan, ya semuanya karena apa? Popularitas Tiga- yang tiga hal itu yang hal Bang itu. Bintang pernah sampaikan, uang, wanita, dan popularitas. Kalau Dono kan, Dono ini popularitas, Dono popularitas, makanya dia nggak popularitas, bisa, betul. dia nggak bisa lepas dari TikTok, gitu. Iya, sampai Rakyat Om Burhan, Donowati Om Burhan. Ya Donowati, betul. Donowati, Kak. Sampai- Rakyat Donowati. sampai dia kan di depan layar begini kan Om, wow, begitu sucinya kan, begitu kudusnya, sampai kita pun mau nyanyi sama dia kan, suci, kan suci banget Om. Tapi di belakang layar ternyata, waduh. Kita lihatnya dia suci, ternyata suci menurut dia adalah stand up komedi Indonesia. Stand up comedy Indonesia. Aku berkesimpulan seperti itu Om, waktu dia minta tolong sama Bang PG untuk cari orang tuanya si Mozart. Nah, disitulah aku DM si Mozart supaya Mozart hati-hati. Gitu. Ya, tapi memang dasarnya si Mozart juga yang orang yang nggak punya pendirian, ya biarin aja lah. Ternyata dia juga punya rekam jejak yang mengerikan juga gitu kan Om. Dari situ Ya, aku itu berkesimpulan Om. di situ aku mulai nggak respect sama dia juga, mulai kehilangan respect 25%. Iya, kenapa? Karena gini, ada di dalam rekaman aku sama dia dan Kicoy, aku bilang, Kicoy, kau tahu kerjaanku apa kan? Nah, Ya. aku kan kerja perusahaan IT di sini, dan kita ngebantu perusahaan-perusahaan militer, atas militer Indonesia juga kita bantu. Si Grateful ini minta tolong lah sama aku, Bang minta tolong. Nah itu gampang lah buat aku sebetulnya, cuma kan ada kode etik. Ya, ini aku bongkar-bongkaran aja. Tapi si Grateful ternyata aku bilang, Kak bisa jaga rahasia ya, jangan ngomongin ke orang ya. Itu ya wajar lah ya. Ini sekalian aja aku buka. Iya Bang, percaya sama aku. Ternyata dia minta sama siapa? Yusuf Siahaan. Yusuf Siahaan tahu nggak? Ada akun namanya Ya. Yusuf Siahaan. Ada. Itu kan dulu ada. gabung-gabung ke Herder. Nah, Gabung. itu kan Yusuf Siahaan pernah ngaku kalau dia itu intelijen negara ya. Intel. Ya. Iya. Betul Om. Padahal bohong, nggak ada namanya Bohong. Yusuf Siahaan. Betul. Ya. Betul Om. Nah, di satu sisi, di saat masalah itu mencuat, dia bikin story lah chattinganku di situ yang ada tulisannya, mereka nggak tahu kalau Kak Grateful sama Mozart belum pernah ketemuan. Ada kan tulisanku begitu kan? Ya, ada. Nah itu ngapain tulisanku dipajang gitu loh, dibikin jadi seolah-olah narasiku itu membela dia. Dan ya, dan dia japri ke aku waktu itu, awal itu dia pembicaraan itu dia pinter dia bilang, Bang, abang ngomong ke Kak Reda ya kalau aku minta tolong alamatnya orang tuanya Mozart. Nggak pernah Kak, aku bilang gitu. Ya kan aku juga bingung, ini orang kok jadi Siahaan itu kah? Yang Iya, yang Yusuf. orang tua itu. Iya Bang. Iya. betul. Dia ngaku Intel. Ngaku Intel ya. Iya. Ngaku Intel. Nah, Yang pernah nunjukin benggol-benggol ini Bohong itu. Polri. iya orang gila aja nggak percaya, ini si Dono bisa percaya gitu kan. Nah ini Dono ini nggak konsistennya di sini karena dia bilang dia jaga rahasia, tapi tiba-tiba dia bilang, abang ngomongin ke Kak Reda ya, aku minta tolong alamat orang tuanya Mozart. Hah, nggak pernah Kak. Orang kalau udah rahasia sama aku ya aku jaga. Kecuali orang ini nyari masalah baru, ya kan? Ya, Nah, betul. akhirnya aku dapat info lah di kemudian hari dari Kak Reda bahwa si Grateful minta tolong sama Bang PG. Loh berarti orang ini nggak jelas dong. Dia ngomong rahasia sama gua,
Ya. Tapi dia ngomong juga ke Bang PG, minta tolong juga. Lah, gimana? Gimana? Terus dia nuduh aku ngomong ke Kak Reda. Jangan kira begini loh. Jangan kira oke, aku sering ke grupnya Herder. Terus aku juga seolah-olah mau berkhianat gitu loh. Ya. Temanku aja yang dulu nggak pernah aku khianati kok, kecuali dia nyari masalah sama aku baru, ya kan? Si Yusuf Siaan itu sering masuk di roomnya Said itu, momotnya Said. Betul. Iya, dia Betul, jadi betul. hati-hati Iya, sama orang-orang yang typing di bawah SKSD, teman-teman, ya. Kalian apologet baru, hati-hati sama orang-orang yang typing di bawah akun-akun baru SKSD. Bisa jadi itu trigger. Dan penyusup penyusup. Iya, Penyusup betul. dia. Ya, awalnya dia ingin menyangkal tuduhan bahwa dia ada main dengan Junita ya. Karena kan kemarin sempat dibahas bahwa pernah ada Paul Jang memergoki Edwin sedang dengan perempuan di kamar pastori yang dimiliki oleh Paul Jang. Dan menurut beberapa orang ini adalah Junita, karena Junita tinggal di situ dan dia satu-satunya perempuan di situ. Tapi ternyata bukan ya, bisa jadi kalau bukan Junita ya Edwin mungkin sewa pesundul ya. Mungkin dia sedang melaksanakan amsal gitu kan. Nggak bisa jadi, tapi kita nggak akan bahas ke situ. Kita akan bahas tentang Grateful dan Agatha yang bipolar. Dan ini kesaksiannya bukan hanya dari Edwin, tapi juga dari Aderion. Ya, dulu Aderion tuh pernah pacaran dengan Agatha. Itulah mereka sama-sama ortodoks pacaran dan mereka ya namanya juga oten ya, namanya pacaran oten ya, dekat sekali tentunya. Sehingga Aderion itu tahu betul siapa Agatha dan Aderion sekarang memilih mundur dari dunia diskusi karena sudah muak melihat Polycardos yang mukanya dua. Jadi harus saya katakan Aderion ini salah satu yang istilahnya nggak gila uang lah. Ya, saya harus muji untuk hal ini karena sekali lagi saya menilai secara objektif. Aderion itu salah satu Polycardos yang nggak gila uang. Dia cuman gila cari nama. Dia cuman gila pingin diakui ya. Dia cuman butuh pengakuan. Ya, dia cuman butuh tempat untuk melampiaskan emosinya. Kalau bicara gila uang nggak, ini orang nggak gila uang. Oke? Dan Aderion itu pernah sangat dekat dengan Polycardos yang lain, terutama Agatha yang sempat jadi pacarnya. Ya, sempat jadi pacarnya dan itu fix ya. Agatha sendiri juga nggak memungkiri, nggak membantah, nggak membantah bahwa dia pernah pacaran dengan Aderion, jadi fix pernah pacaran nih orang. Dan Aderion pernah nemani dia ke rumah sakit untuk beli dan juga konsultasi masalah penyakit mentalnya. Ya, bipolar sendiri itu adalah kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Artinya di saat ini bisa ketawa, nanti 5 menit kemudian bisa nangis. Di saat yang sama lagi ngobrol nih kita, lagi diskusi nih sekarang, saya ketawa gitu kan, tiba-tiba saya bisa nangis gitu. Bukan marah ya, kalau ketawa sama marah masih selaras, masih satu jalur. Tapi ini dari ketawa jadi nangis. Jadi perubahannya tuh ekstrim. Dari gembira bisa nangis, bisa sedih, bisa depresi gitu kan. Itu bipolar. Dan memang Agatha itu menunjukkan hal tersebut dari awal. Dari waktu dia nangis-nangis, besoknya menghujat lagi. Nggak lama kemudian ketawa-ketawa ya. Lagi nangis, ketawa, terus menghujat Islam juga. Kan apa ini? Bahkan banyak orang berpikir itu sandiwara. Oh, ini sandiwara nih, sedang pura-pura gitu kan. Ternyata bukan sedang pura-pura, tapi memang kesehatan mentalnya seperti itu. Memang dia bipolar, orang bipolar seperti itu. Oke? Ya. Terus, apakah Trinitas Kristen bisa dibilang bipolar? Nah, ini yang menarik ya. Jadi mereka bilang nggak bisa dong. Karena itu Tritunggal, ya. Tritunggal itu satu kehendak. Mereka punya satu kehendak, ya. 3 pribadi tapi kehendaknya satu. Penyelamatan. Sedangkan bipolar itu beda kehendak. Yang satu maunya ini, maunya bunuh diri gitu kan, misalnya. Yang satunya mau bunuh orang gitu. Beda kehendaknya. Kalau Trinitas satu kehendak. Padahal Yesus pingin selamat, Bapak pingin Yesus dibun-bun. Beda kehendaknya, goblok. Jadi kalau ada Polycardos yang bilang enggak, ini sakit jiwa, gue bilang. Ya. Edwin itu, dia bilang Agatha on off, pemikirannya salah, sesat. Edwin sendiri juga sama.
Ini saya kasih tahu teman-teman ya, Edwin sendiri itu udah sakit jiwa. Masa dia bilang Yesus dan Bapak punya kehendak yang sama? Yesus kehendaknya selamat. Yesus kehendaknya selamat, jelas. Ya. Datanya ada. Yesus sujud, minta. Bahkan sampai keringatnya itu menjadi darah. Saking ketakutannya itu pembuluh darah pecah sehingga bisa keluar darah. Ya, itu kondisi di mana kita lagi sangat takut. Contoh, narapidana yang sedang akan menjalani hukuman mati. Itu saking ketakutannya itu keringatnya bisa jadi darah, pecah pembuluh darahnya. Yesus seperti itu. Jadi dia pingin kehendaknya itu selamat. Dia pingin selamat. Kehendak Bapa dia mati. Ini versi Kristen ya. Kalau versi Islam, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Tapi versi Kristen seperti itu. Artinya apa? Kehendaknya beda. Jadi kalau dibilang, oh kalau bipolar kehendaknya berbeda. Menurut kamu Tritunggal bipolar atau tidak? Ya kalian artikan sendiri. Saya nggak akan mengartikan, ya itu iman orang. Saya cuma mau meluruskan kesalahan berpikirnya Edwin aja gitu. Ya, bahwa itu berbeda kehendak. Agatha itu Tritunggalnya on off. Ya, hari ini bilang A, begitu Romo Daniel yang ngomong beda. Ya, semua oten yang kita ajak diskusi selama ini itu Tritunggalnya on off kok. Bu Darni aja yang sok-sok Tritunggal ya. Tiba-tiba jadi oneness. Tiba-tiba jadi oneness sekarang. Jadi mereka nih kalau dalam diskusi tuh bentar jadi oneness, bentar jadi Tritunggal gitu kan. Yang konsisten tuh cuma orang Unitarian. Yang konsisten tuh orang Unitarian, teman-teman. Mereka akan konsisten mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Bahwa Yesus nggak pernah setara dengan Allah Bapa. Nggak kayak orang Trinitas ataupun orang oneness. Bentarnya gini, bentarnya gitu. Bingung kita kadang-kadang. Ya. Terus mereka juga membahas tentang Robert Lele, ya, tentang ada apologet Kristen yang nggak tahu kisah para Rasul 2 itu adalah tentang Pentakosta, dan di kisah para Rasul 4 bahwa Roh Kudus sudah turun. Dia bilang belum turun. Dan yang dia maksud itu adalah mata pisau alias Robert Lele yang merupakan anak pendeta tapi ternyata ilmunya cekak sekali. Ternyata nggak ngerti kekristenan. Ini mereka yang ngomong ya, sekali lagi teman-teman ya. Mereka yang ngomong. Jadi Polikardus yang disukai Oten, terutama Oten radikal, Laskar Polikardus, itu memang Oten yang bisa menghujat Islam aja. Mereka nggak peduli orang-orang ini ngerti nggak tentang kekristenan. Mereka nggak peduli orang ini tahu nggak sebenarnya ajaran Kristen seperti apa. Mereka nggak peduli. Yang penting ini orang bisa hujat Islam, dia akan disukai. Memangnya Edis itu ngerti? Memangnya Edis ngerti? Coba saya tanya. Jadi kalau mereka ngejek Robert Lele, pemahamannya cekak, padahal anak pendeta, ya sengaja pertegas bahwa dia anak pendeta. Supaya apa? Supaya mereka bisa membenarkan kalau Edis itu salah, wajar, karena Edis bukan anak pendeta. Bahwa Edis tidak mengenyam sekolah teologi, sehingga salah. Tapi jangan lupa teman-teman, Edis mengklaim dia yang paling ngerti kekristenan. Ada klaim tersebut. Padahal kan Edis juga sesat. Tapi ya Robert Lele itu kan dianggap sebagai orang yang bisa dilawan lah, single fighter. Sedangkan Edis kan junjungannya, pengikut Edis banyak, sehingga Edwin ya itu nggak mungkin berani sama Edis untuk saat ini ya. Untuk saat ini nggak mungkin berani. Karena Edis masih terlalu besar untuk dia lawan. Oke? Nah, terus WAFM sekarang, ya WAFM ya. WAFM merilis daftar penghujat Islam. Ini bukan WAFM, Al-Hayat ini ya. Al-Hayat nih harusnya. Jadi Al-Hayat merilis daftar penghujat Islam. Dan juga merilis pemain sirkus apologet Kristen. Yang dibilang dipimpin oleh RK ya. Pemain sirkus, nggak dianggap sebagai apologet. Kenapa seperti itu? Jadi kita tahu kelakuan RK. RK menjelek-jelekkan poligami dan membantah Edis, yang pasti gitu kan. Karena bantah Edis ini yang paling vital. Kalau cuma jelek-jelekkan poligami ya mereka senang aja gitu. Mereka senang. Tapi karena dia berani melawan Edis dengan mengatakan Edis sesat, tidak memperbolehkan poligami, rupanya dia sendiri poligami. RK ternyata poligami. Walaupun sekali lagi teman-teman ya, yang satu ditinggal gitu aja. Kalau poligami kan dua-dua diurus, ini nggak satu ditinggal gitu kan. Terus masalah chattingan yang bocor ya kita nggak akan ikutan, tapi ya inilah sifat Oten. Dan dari sini kita belajar bahwa Oten itu ya semua pendusta. Jangan kita terlalu percaya dengan para Polikardus ini, dan mereka hanya memanfaatkan kekristenan. Jangan lupa ya, mereka ini hanya memanfaatkan kekristenan. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Dan jangan lupa kita ada varian baru bagi teman-teman yang belum coba, silahkan dicoba varian madu hutan super NTT ya, madu NTT ini luar biasa rasanya. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.